Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunita dalam mata pelajaran prakarya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kerajinan bahan lunak, akan tetapi kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak buatan. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, anak-anak, kalian pasti tahu bahwa kerajinan bahan lunak ini dibagi menjadi dua, yaitu kerajinan bahan lunak alami dan buatan. Kita sudah mempelajari yang alami. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang yang buatan. Nah, anak-anak, pengertian bahan lunak buatan ini adalah bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, bahan lunak buatan ini dapat dijelaskan pula sebagai bahan yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Contoh bahan lunak buatan yang dapat dibuat kerajinan adalah sabun, polimer clay, plastisin, lilin, gips, dan bubur kertas atau tisu. Baik anak-anak, jenis kerajinan bahan lunak buatan ini yang akan kita pelajari ada 6, yaitu plastisin, polimer clay, sabun, gips, fiberglass, lilin atau parafin. Nah, kita bahas satu persatu karakteristiknya atau ciri-cirinya. Yaitu polimer clay ini memiliki ciri-ciri yang serupa dengan plastisin. Baik anak-anak, kalian lihat dulu, ini ada plastisin. Selanjutnya di sini ada polimer. Nah, ini sama ya. Nah, ini hampir sama ya anak-anak ya. Yaitu memiliki aneka bentuk dan warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Nah, yang plastisin sama polimer clay hampir sama. Kemudian yang membedakan ini hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin ini mengandung minyak. Nah, pasti kalian pernah mainan plastisin atau malam. Nah, itu ketika kalian bentuk, kalian pegang-pegang gini, pasti kan terasa ada minyaknya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau plastisin itu ada minyaknya, kalau polimer clay ini tidak ada. Kemudian pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Jadi ini kalau kena panas, plastisin ini tetap nggak mengeras. Yang mengeras malah yang ini, polimer clay. Nah, bentuknya sama ya anak-anak, cuman kalau yang ini tuh sedikit mengkilap, soalnya ada minyaknya. Kalau yang polimer ini sedikit doff ya warnanya, jadi agak mid gitu karena tidak mengandung minyak. Selanjutnya ini yang ketiga ada sabun. Kalian pasti dapat menemunya ini di mana saja, di rumah pasti ada. Sabun ini berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padatnya. Mengukirnya mudah soalnya apa? Dia ini lunak. Kemudian sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti flour clay. Selanjutnya sabun yang didiamkan akan mengeras. Sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Jadi sabun ini juga bisa dicairkan, kemudian diberi warna lagi, kemudian jika didiamkan nanti dia akan mengeras memadat. Seperti itu ya anak-anak. Gips ya, wujud bahan gips ini adalah bubuk, kemudian dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Nah, adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor ataupun dicetak. Ya. Nah, jadi anak-anak, ini bentuknya bubuk. Nah, akan mengeras jika dituang air. Nah, adonannya itu akan mengeras. Nah, cara pembuatannya gimana ya? Nanti dituang pada cetakan. Nah, setelah itu bakalan mengeras ya. Seperti itu cara pembuatannya. Nah, kemudian pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Nah, gips ini karakteristiknya yaitu mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Selanjutnya adalah karakteristik dari fiberglass. Nah, fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Nah, fiberglass ini juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Jadi sebelum sepenuhnya mengeras ya, itu dibentuk. Kemudian kerajinan fiberglass ini dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Ya. Jadi misalnya ada cetakan, kalian punya cetakan jelly. Cetakan jelly berbentuk love, bintang. Nah, kemudian jika dimasukkan fiberglass ini, nanti yaitu akan mengikuti bentuk cetakannya, yaitu love atau bintang itu. Nah, kemudian campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Nah, ya ini katalisnya perlu diperhatikan. Kemudian pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Jadi bukan ketika waktu keras, tapi
pada saat cair atau proses mengeringnya. Selanjutnya, fiberglass tahan lama dan kuat, wujudnya bening, bisa bening kaca atau air, dan sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada di case HP biasanya. Lanjut ke yang terakhir, ada karakteristik dari lilin atau parafin. Lilin dan parafin ini berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Kemudian pengolahan kerajinan ini dengan bahan lilin dan parafin juga dapat digunakan dengan cara cetak atau cor tadi ya. Kemudian pewarnaannya dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Kemudian lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Jadi seperti itu karakteristik dari lilin. Baik anak-anak, terima kasih. Jadi seperti itu apa saja jenis-jenis dan karakteristik dari bahan lunak buatan ya anak-anak. Jadi kalian perlu tahu bahwa bahan lunak dari yang alami sama buatan itu berbeda ya. Nah, anak, saya akhiri dulu sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.